Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, saya kembali kita untuk ingatkan kita, untuk meneguhkan kita, untuk kita hidup ya ibadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, ya saudara, bersekutu dengan Tuhan, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena saudaraku dikasihi Tuhan, ya, kalau dengan hati yang sungguh-sungguh, saya percaya bahwa ada berkat bagi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara, tema kita adalah sungguh-sungguh ikut Tuhan, atau sungguh-sungguh beribadah, atau sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, karena ini konteksnya firman Tuhan adalah sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, dengarkan, ya, maka mendatangkan berkat dalam hidupmu. Sungguh-sungguh untuk memperhatikannya, sungguh-sungguh untuk mendengarkannya, maka engkau akan diberkati Tuhan, saudara-saudara. Ya, karena saya percaya bahwa berkat ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada begitu banyak hal yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Dan hari ini saudara-saudara Tuhan, mari kita terima sama-sama berkat itu yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana konsekuensi daripada orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara-saudara. Tentunya bangsa Israel, Tuhan telah ajar mereka begitu banyak. Ketika mereka keras tengkuk, ketika mereka keras kepala, ketika mereka tidak bisa ya mendengarkan Tuhan dengan baik, saudara-saudara, sampai mereka akan masuk kepada pembuangan di tanah Mesir selama 400 tahun, saudara-saudara. Kita melihat mereka masuk kepada penderitaan, mereka masuk di dalam segala sesuatu dalam hidup mereka. Nah, hari ini saudara-saudara Tuhan, ya, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, saudara, Tuhan terus ingatkan mereka, Tuhan terus ajarkan mereka untuk mereka terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, hari ini saya sampaikan kepada kita bahwa marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh ya ikut Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh untuk memohon, sungguh-sungguh untuk baca firman Tuhan, dan sungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang benar, saudara-saudara, dalam hidup ini. Nah, hari ini saudara-saudara, sebagai orang yang sungguh-sungguh, mari dengarkan firman Tuhan. Ya, berkat apa yang kita dapat dari sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara-saudara. Kita memperhatikan baik di dalam Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan katakan begini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala perkataannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allahmu, aku Tuhanlah Allah, Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Saya ulang lagi, saudara-saudara Tuhan, ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Perhatikan baik, saudara-saudara, ya. Tuhan mengingatkan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan sampaikan kepada mereka, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, ya, dan memasang telingamu kepada ketetapannya, mengikuti jalannya, taat kepada perintah Tuhan, maka berkat yang pertama Tuhan sediakan. Dia katakan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang pernah, perhatikan baik, ya, penyakit manapun yang pernah ya dia timpakan kepada bangsa Mesir. Apa itu? 10 tulah, saudara.
Ya, jangan saudara bilang, oh penyakit manapun kok masih sakit perut, ya kan? Jangan pernah, Tuhan bilang tidak akan menimpakan penyakit manapun tapi masih sakit kepala, saudara. Ya, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun tapi masih sakit pinggang, saudara Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun, ya, tapi saudara mengalami batuk pilek, saudara mengalami pusing, saudara. Penyakit yang Tuhan maksud ada 10 penyakit, ada 10 masalah, ada 10 tulah yang Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. Dan itu dia menjauhkan dari hidup orang yang sungguh-sungguh. Ya, dia tidak akan menimpakan kepada kita. Ya, saudara. Sebab itu saudara, ini butuh yang namanya mendengarkan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita bisa mempersalahkan Tuhan. Tuhan bilang semua penyakit tidak. Tetapi 10 penyakit, 10 tulah yang pernah Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir, saudara. Penyakit sampar dan lain sebagainya, saudara. Tuhan jauhkan kita. Artinya saudara, berkat sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, berkat sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang pertama yang mesti kita harus tahu, kita mendapatkan yang namanya berkat perlindungan Tuhan. Dia menjauhkan kita dari penyakit yang pernah ditimpakannya kepada bangsa Mesir. Nah, saudaraku dengan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, semua kita tahu dan semua dunia sekarang ini sedang khawatir, sedang takut dengan wabah penyakit, saudara, yaitu yang namanya virus corona. Percaya saudara Tuhan, ya, kalau memang itu orang bilang, oh ini hukuman dari Tuhan, ini sebuah ganjaran dari Tuhan, percaya saudara, kalau itu ganjaran dari Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti Tuhan akan lepaskan dari hidupmu, pasti Tuhan akan jauhkan dari hidupmu, pasti Tuhan akan lepaskan, ya, dan Tuhan akan lindungi kita, saudara-saudara. Kalau memang itu, saudara. Tapi kan kita tidak boleh menuduh Tuhan, dong. Ya, penyakit itu, masalah itu bisa datang dari si jahat, saudara. Ya, dari si jahat. Tapi percaya juga, kalaupun dia dari si jahat, saya percaya saudara, kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhan juga akan tetap melindungi engkau. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan suatu hal yang tidak baik dalam hidupmu. Bahkan dia tidak akan mengizinkan kalau memang itu, saudara-saudara, membuat engkau, saudara-saudara, kecewa kepada Tuhan. Saudara yang saudara, hal yang pertama ini mesti kita harus perhatikan dengan baik. Artinya kita mendapatkan berkat perlindungan dari Tuhan kalau kita sungguh-sungguh. Halo Bapak Ibu, cek hati kita, cek hidup kita, cek pikiran kita, cek ibadah kita selama ini. Kita ibadah online, kita sungguh-sungguh gak ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh gak melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh gak beribadah dan ikut Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hal ini saya sampaikan kepada kita secara singkat. Mari sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, saudara. Poin yang kedua, saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan begini, ya, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara-saudara. Kita melihat Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudaraku dengan Tuhan, berkat yang kedua yang didapat dari hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, dari mendengarkan sungguh-sungguh, Tuhan bilang, saudara-saudara, engkau akan menjadi harta kesayangan Tuhan, saudara. Ya, engkau akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Kalau berbicara harta, saudara-saudara, saudara punya harta. Apa harta Bapak Ibu? Ya, entah rumah, entah mobil mewah, entah mungkin benda jam tangan yang mewah, kalung saudara, anting saudara, cincin saudara, bahkan mungkin uang dan lain sebagainya saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira saudara biarkan saja
Ya, taruh apa adanya atau saudara apakan. Saya percaya Bapak Ibu, pasti ketika kita punya barang, apalagi yang namanya berharga, saudara, ya, maka Tuhan bilang, ya, barang kesayangan Tuhan, artinya dia rawat Bapak Ibu, ya, dia pelihara Bapak Ibu, dia jaga Bapak Ibu, saudara, ya, dia akan merawat kita, dia akan menjaga kita, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, jangan sampai saudara-saudara suatu akhirnya dicuri orang dan dirusak, saudara. Mau jadi harta kesayangan Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mau jadi harta kesayangan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mau jadi harta kesayangan Tuhan, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, jangan saudara dengar firman Tuhan terus main HP, asik main handphone. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, asik main game, saudara-saudara. Ini tantangan, saudara. Di sini diuji kita sungguh-sungguh atau tidak. Karena firman Tuhan di poin pertama, memasang telinga. Artinya kalau kita memasang telinga, ada perhatian khusus kita terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Ada perhatian khusus kita terhadap apa yang Tuhan mau kita dengarkan, saudara-saudara. Dan selanjutnya kita benar-benar, saudara-saudara, memperhatikan, saudara-saudara. Seorang anak di kelas, kalau dia tidak mendengarkan dengan baik, maka pulang, saudara, ya, apa yang dia dapat? Salin catatan teman. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang paling penting, ketika anak tidak sungguh-sungguh mendengarkan ketika guru mengajar di sekolah, ketika guru sedang mengajar di kelas, saudara, yang kedua, waktu ujian, apa yang dia dapat? Nilainya kebanyakan 0. Kenapa, saudara? Karena dia tidak bisa mendengarkan dengan baik. Karena dia tidak sungguh-sungguh untuk mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau punya nilai yang baik, atau Anda pengen punya nilai 0, sederhana, tidak usah sungguh-sungguh kalau pengen punya nilai 0. Tapi saya percaya, saudara punya nilai yang hebat di mata Tuhan, karena semua Bapak Ibu adalah sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan begini. Yang kedua, berkat sungguh-sungguh ikut Tuhan, berkat sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, berkat sungguh-sungguh melayani Tuhan, berkat sungguh-sungguh untuk kita melakukan segala sesuatu yang baik di mata Tuhan. Yang kedua, dia menjadikan kita harta kesayangan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, engkau boleh beritahu kepada keluargamu, engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Saudara, artinya kalau kita harta kesayangan Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Jangan takut, saudara-saudara. Mungkin engkau berkata, nanti saya akan masak apa, nanti saya akan makan apa, nanti saya akan dapatkan apa, nanti besok saya akan kerjakan apa. Kalau engkau berhati sungguh-sungguh selama ini kepada Tuhan, maka semuanya itu hari ini kita tidak berkata nanti saya akan makan apa, nanti saya akan lakukan apa. Karena kenapa? Karena berkat pemeliharaan Tuhan tidak hanya waktu itu, tapi seterusnya. Karena kenapa? Karena kita sungguh-sungguh terus menerus dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari hari ini renungkan baik-baik, apa engkau selama ini sungguh-sungguh atau tidak. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, saya percaya Bapak Ibu semua setelah mendengar ini, bangkit di dalam kesungguh-sungguhan, bangkit di dalam semangat beriman dan percaya dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, berani bertaruh, berani berkorban, berani mengorbankan waktu, berani mengorbankan segala sesuatunya untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin kita merasa lelah, mungkin kita merasa letih, mungkin kita merasa sudah bosan, tapi karena ada hati yang sungguh-sungguh, saudara, semangat saudara tidak dipatahkan oleh kelelahan,
tidak dipatahkan oleh segala sesuatu beban saudara. Tapi saudara tetap setia, duduk mendengarkan, duduk beribadah, duduk memuji Tuhan, duduk untuk melakukan hal-hal yang baik buat Tuhan, saudara. Nah, hari ini saudara, poin yang kedua ini adalah berkat menjadi anak kesayangannya Tuhan, menjadi harta kesayangannya Tuhan. Saudara, bangga saudara, kalau kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Ya, saudara, kalau kita mendapatkan menjadi harta kesayangan Tuhan, pasti saudara, kita punya nilai yang lebih dibanding yang lainnya di mata Tuhan. Dibanding yang lainnya di mata Tuhan, kita punya nilai plus di mata Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini poin yang ketiga, mari kita terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kita lihat di dalam Keluaran pasal 23. Ayatnya yang ke-22 berkata begini. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Saudara kudus Tuhan, yang ketiga, saudara perhatikan. Poin yang ketiga, Tuhan ajarkan bangsa Israel untuk mereka sungguh-sungguh taat kepada Musa. Nya di situ nya kecil, bukannya besar. Ya, artinya ini berbicara tentang Musa, utusan Tuhan, hamba Tuhan, gembala Bapak Ibu, pelayan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan bilang kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, saudara-saudara, ya, maka Tuhan bilang Dia akan membela-mu, saudara. Ya, Dia akan membela-mu, saudara-saudara. Artinya, saudara, Tuhan akan membela orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan membela orang yang sungguh-sungguh mendengarkan pemimpinnya. Tuhan akan membela orang yang sungguh-sungguh mendengarkan Tuannya. Tuhan akan membela orang yang sungguh-sungguh mengerjakan perintah utusan-utusan Tuhan, saudara-saudara, dalam hidupnya. Nah, hari ini saudara, mari saudara, sekali lagi saya selalu sampaikan, kita yang tahu dan kita yang mengukur dan kita yang mengerti betapa dalam atau betapa jauh atau betapa tingginya kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara-saudara. Banyak orang yang mengatakan saya sungguh-sungguh, tapi hanya sebatas doanya dijawab. Ada orang yang berkata saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi hanya sebatas menerima hal yang baik. Tapi ketika menerima hal yang keras dan didikan, dia tidak mau, saudara-saudara. Ya, ada orang yang berkata begini, aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi ketika dia masuk di dalam proses, dia tidak sungguh-sungguh lagi, saudara-saudara. Ya, ada orang yang berkata begini, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi ketika dia minta kesembuhan diberikan, habis itu berhenti, saudara, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika dia meminta sesuatu, Tuhan saya mau karirku sejauh ini, saudara. Ketika dia sampai kepada titik apa yang dia minta, ya, maka sampai situlah kesungguh-sungguhannya. Setelah itu, saudara-saudara, ya, dia menikmati keberhasilannya, tapi dia menjauh menikmati kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Kita bisa ukur kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Kita bisa ukur, saudara. Nah, hari ini saudara-saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh supaya Tuhan membela kita dalam segala persoalan hidup kita, saudara. Artinya saudara, kalau Tuhan membela kita, saya mau kasih ilustrasi. Ini adalah pembelaan. Jangan tunggu ada musuh yang berhadapan denganmu. Tetapi ketika engkau menghadapi dan tanpa engkau tahu masalah, maka Tuhan membela-mu, Dia di depanmu, dan Dia akan membuat engkau mundur, saudara. Dan engkau terhindar dari segala persoalan, saudara. Itu yang namanya Tuhan membela, saudara. Itu yang namanya Tuhan membela. Nah, hari ini saudara, engkau mau dibela Tuhan? Sekali lagi, sungguh-sungguh. Saya beriman Bapak Ibu semua, mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan.
mulai taat kepada Tuhan, mulai rindu kepada Tuhan, mulai miliki hati yang haus. Tuhan, aku sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Mari saudara, poin yang ketiga ini adalah orang yang sungguh-sungguh mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Amin. Nah saudara, poin yang keempat, sederhana. Poin yang keempat, firman Tuhan berkata begini di dalam Keluaran pasalnya yang ke 23 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara mengasihi, poin yang keempat, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka dia mendapatkan berkat. Dia memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang. Ini yang sering dicemaskan oleh banyak orang. Ini yang sering diminta oleh banyak orang. Sebab itu Paulus katakan begini, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Kenapa saudara? Orang haus, orang lapar biasa. Orang pengen kaya, orang pengen berhasil, semua biasa. Orang pengen sukses, orang pengen usaha, semua biasa. Ya, kalau belum mencapainya itu pencobaan, tapi ketika mencapainya itu biasa, saudara. Ya, tetapi sekali lagi saudara, semua diukur dari ibadah kita kepada Tuhan. Semua diukur dari kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan bilang dia akan memberkati roti makananmu dan dia akan memberkati air minuman. Artinya saudara, bukan soal kelimpahan, tapi kecukupan Tuhan berikan dalam hidup. Kalau memang ada kelimpahan Tuhan berikan, itu anugerah, saudara. Ya, itu anugerah yang Tuhan tambahkan, saudara. Tetapi berkat kecukupan itu Tuhan sudah janjikan ketika kau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, saudara, mari kita serius kepada Tuhan. Saya percaya saudara adalah diberkati karena Anda sungguh-sungguh. Saudara juga mau diberkati karena Anda juga mesti sungguh-sungguh. Saudara simpan kata-kata itu. Maka saya percaya saudara, kita akan mendapatkan terus berkat di balik kesungguh-sungguhan. Saudara dan saudara, mari hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan kepada kita sekali lagi, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu supaya roh kesungguh-sungguhan Tuhan akan bangkitkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, berikan kami roh kesungguh-sungguhan di dalam mengikut Engkau, di dalam beribadah, bahkan di dalam melayani Tuhan, bahkan di dalam melakukan segala sesuatunya, sehingga ketika kami melakukan, kami bertindak di dalam kebenaran Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, sehingga kami menerima janji-janji Tuhan di dalam berkat kesungguh-sungguhan. Ada perlindungan Tuhan, menjauhkan kami dari segala penyakit yang mungkin akan membuat kami seperti bangsa Mesir. Tuhan jauhkan 10 penyakit itu dari hidup kami. Dan juga Tuhan 10 tulah itu dari hidup kami. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Biarlah kami juga terus masuk di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kami masuk di dalam perlindungan Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan, bahkan dengan pertolongan Tuhan, yaitu pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini ada yang cemas, ada yang khawatir, ada yang merasa tidak kecukupan, ada yang kesusahan, ada yang sakit penyakit menimpa hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, ubahkan hidup mereka, sembuhkan dan pulihkan ekonomi mereka, bahkan berikan mereka semangat bagi mereka yang sudah hopeless, supaya mereka kembali bangkit di dalam kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berkati setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau tolong dan Engkau berkati dan Engkau terus sertai, supaya terus iman yang sungguh-sungguh dibangkitkan dalam setiap hidup kami. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati negara kami, dari presiden sampai wakil presiden, seluruh kabinet yang ada, TNI, Polri, dan seluruh jajaran sampai kepada RT RW, supaya mereka bisa bersinergi dan bergandengan tangan untuk mengelola bangsa ini, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya untuk kesejahteraan bangsa kami. Apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, baik pun juga Tuhan Yesus pandemi COVID-19, Tuhan tolong di bagian bidang Kementerian Kesehatan, Tuhan supaya cepat teratasi dan kembali normal, tanpa ada yang dikhawatirkan, tanpa ada yang ditakutkan lagi, dan ibadah-ibadah dari anak-anak Tuhan akan kembali, Tuhan Yesus, kembali normal untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali. Haleluya.